aja, kembali lagi bersama aku Theo di channel Theo Zen. Kali ini kita akan membahas tentang Ultraman Theo episode kelima. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasa lah ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Gimana kalau ternyata monster yang kita kira jahat sebenarnya cuma pengen main? Dan yang lebih gila lagi, Ultraman Theo hampir aja melakukan kesalahan fatal yang bisa mengubah segalanya. Di episode ini bukan cuma soal pertarungan aja, tapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam lagi, sebuah kesalahpahaman yang hampir berujung bencana. Jadi jangan skip, karena ada fakta yang bakal bikin arek-arek lihat episode ini dengan cara yang sama sekali berbeda. Setelah berhasil menyelamatkan Pucci, anggota Astronomy Club mulai mencoba memahami cara kerja spaceboat yang berasal dari luar angkasa. Awalnya mereka hanya penasaran aja, terutama si Kana ya. Tetapi tanpa sengaja, Kana berhasil mengaktifkan spaceboat hanya dengan gestur tangan. Padahal sebelumnya Ibuki sudah mencoba, tapi tidak berhasil nih, karena tidak tahu caranya juga. Dari sini mereka sadar kalau kendaraan ini menggunakan sistem kendali yang jauh lebih canggih daripada teknologi di bumi. Penemuan itu membuat semua orang senang karena berarti peluang Pucci untuk kembali ke planet asalnya semakin besar. Sayangnya harapan itu tidak bertahan lama karena tiba-tiba menyadari kalau gantungan kunci kesayangannya menghilang. Di saat yang sama, UTTF atau Kyokushiga mulai bergerak untuk mencari dan menyita spaceboat. Sementara seekor kaiju bertentakel bernama Doshi Hagachi kembali muncul dan membuat keadaan semakin kacau. Episode dibuka dengan Ibuki dan Emma yang terkejut oleh kemunculan Kana dari dalam spaceboat. Kana menjelaskan bahwa pot itu bisa menyala sendiri melalui kontrol gerakan. Lalu dengan antusias, Kana menunjukkan fitur kokpit serta sistem kamuflase yang membuat pot tampak menghilang. Ibuki kemudian berinisiatif nih untuk membawa Pucci agar bisa dipulangkan. Namun suasana berubah ketika Kana menyadari gantungan kunci Gonta kesayangannya hilang di area lokakarya kemarin. Kana pun langsung mencarinya ya, dan saat Ibuki jalan ke arah spaceboat, Pucci malah ke arah sebaliknya nih dan mau membantu Kana yang kehilangan gantungan kuncinya. Lalu Ibuki menduga barang itu diambil oleh belut taman tiruan dan berjanji akan menyisir seluruh lokasinya. Di tengah pencarian itu, Pucci melihat belut itu ya dan mencoba mengambil Theo Crystal. Lalu Ibuki dengan gercep menangkap Theo Crystal itu dan sampailah Theo Crystal itu terlempar ya. Di saat yang sama, Kyokushiga dari UTTF tiba di lokasi spaceboat untuk melakukan pemeriksaan. Emma terpaksa bersembunyi, lalu Kana menyusul dan ikut menyembunyikan diri. Situasi semakin tegang ketika sirine peringatan kaiju berbunyi dan Minobe muncul untuk menjelaskan hasil analisisnya mengenai spesies kaiju bertentakel. Tak lama setelah itu, kaiju Doshi Hagachi benar-benar muncul di hadapan mereka. Kepanikan semakin meningkat ketika UTTF berencana menyita spaceboat itu. Kyokushiga serta Minobe mau pergi dari spaceboat itu. Kana nekat menerbangkan pot meskipun ia belum mampu mengendalikannya. Sementara Emma berusaha menahan Kyoko agar situasi tidak semakin kacau nih, karena kan Kyokushiga kan ngeh nih kalau Kana masuk ke spaceboat itu ya. Di dekatnya Doshi Hagachi, Pucci secara langsung mendekati Theo Crystal untuk mengambilnya dan segera menyerahkannya kepada Ibuki. Yang kemudian Ibuki berubah menjadi Ultraman Theo untuk menyelamatkan keadaan karena spaceboat yang dikendarai oleh Kana sudah kondisi terdesak ya, karena sudah ditangkap
Doshi Hagachi, Teo datang tepat waktu dan menyelamatkan Kana. Menariknya, pertarungan tidak berjalan seperti pertarungan biasa ya, karena Doshi Hagachi justru bertingkah seperti makhluk yang sedang bermain nih, bahkan menganggap tiang listrik sebagai mainan. Saat Teo hendak posen, Kana tiba-tiba menghentikannya karena menyadari bahwa Doshi Hagachi tidak jahat. Ia hanya ingin bermain, sama seperti Gonta, anjing peliharaan si Kana yang sudah tiada ya. Mendengar itu, Teo menuruti Kana dan memilih mengajak kaiju itu bermain hingga akhirnya Doshi Hagachi kembali tenang dan kembali ke dalam tanah. Satu jam kemudian. Setelah kejadian itu, UTTF berhasil mengamankan Spaceport. Sore harinya, di ruang Astronomy Club, Kana meminta maaf karena Spaceport akhirnya disita oleh UTTF. Namun teman-temannya tetap bersyukur karena semua selamat. Di momen ini, Kana mulai benar-benar percaya bahwa raksasa biru yaitu Teo adalah sekutu mereka. Kebahagiaannya bertambah ketika Pucci dan Ibuki mengembalikan gantungan kunci Gonta yang berhasil ditemukan di sarang Taman ya, bersama dengan barang-barang yang lain milik Profesor Minobe dan yang lainnya. Kana pun berterima kasih dan dengan senang hati menawarkan diri untuk membantu Emma merawat Pucci selama Spaceport belum kembali. Yaitu adalah alur cerita dari Ultraman Teo episode kelima. Gimana nih menurut arek-arek? Apakah menarik tentang kaiju Doshi Hagachi ini atau yang lainnya nih? Tulis pendapat arek-arek di kolom komentar. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke poin dari episode ini. Sakit. Episode ini memperlihatkan perubahan besar dalam cara Ultraman Teo menghadapi kaiju. Sejak awal, Teo menganggap setiap kaiju adalah ancaman yang harus dikalahkan. Memang ya, karena ini adalah trauma terbesar dari Ultraman Teo sendiri. Namun, Doshi Hagachi membuktikan bahwa tidak semua kaiju memiliki sifat agresif. Kesalahan penilaian itu menjadi pelajaran penting bagi Ibuki dalam menjalankan perannya sebagai pelindung bumi. Cerita ini memperluas konsep bahwa ancaman tidak selalu dapat dinilai hanya dari penampilan luar atau dari segi ukuran ya. Pendekatan ini mengingatkan pada filosofi series Ultraman klasik, terutama series Ultraman Cosmos ya, yang mengajarkan hidup berdampingan dengan makhluk yang lain. Doshi Hagachi hanyalah kaiju muda yang belum memahami dunia manusia sehingga tindakannya terlihat seperti kejahatan. Setelah dipahami perilakunya oleh Kana, konflik dapat diselesaikan tanpa menghancurkan kehidupan dari Doshi Hagachi. Pesan ini menjadi salah satu nilai kemanusiaan paling kuat di awal perjalanan Ultraman Teo. Sakit. Spaceport ternyata jauh lebih canggih daripada dugaan Astronomy Club. Kendaraan itu tidak dikendalikan menggunakan tombol atau tuas ya, melainkan membaca gerakan tubuh penggunanya. Hal ini menjelaskan mengapa Kana yang cepat beradaptasi dapat langsung mengoperasikannya, sementara Ibuki sempat mengalami kesulitan di akhir episode kemarin. Teknologi seperti ini juga memperlihatkan bahwa peradaban asal Pucci memiliki sistem kendali yang sangat intuitif. Spaceport bukan hanya alat transportasi, tetapi juga simbol hubungan antara Pucci dengan kampung halamannya. Ketika UTTF berhasil menyitanya, konflik dalam cerita tidak lagi sekedar tentang kaiju, melainkan mengenai hak kepemilikan teknologi luar angkasa dan konsekuensi yang dapat muncul jika manusia mencoba menguasainya. Yang aku harap tidak seperti organisasi dari kode. Sakit. Pada episode sebelumnya, Kana masih meragukan keberadaan Ultraman Teo sebagai sosok yang benar-benar dapat dipercaya. Setelah
Saat menyaksikan Theo menghentikan serangannya demi menyelamatkan Doshi Hagachi, pandangannya berubah secara drastis. Keputusan itu menjadi bukti bahwa Theo tidak bertarung hanya untuk menang, tetapi juga untuk melindungi kehidupan. Perubahan sikap Kana menjadi perkembangan karakter yang sangat penting ya. Kana mulai melihat bahwa pahlawan sejati bukanlah sosok yang selalu mengalahkan musuh, melainkan seseorang yang mampu membedakan mana ancaman sebenarnya dan mana makhluk yang hanya membutuhkan pertolongan. Hubungan emosional antara manusia dan Ultraman mulai dibangun dari titik ini ya. Sanjay. Banyak penonton yang mengira Doshi Hagachi adalah monster ganas karena penampilannya yang dipenuhi tentakel dan kebiasaannya mencuri barang. Kenyataannya, perilaku itu hanyalah cara seekor kaiju muda mencari perhatian. Barang-barang yang diambil tidak dihancurkan, tetapi disimpan layaknya koleksi yang menarik baginya. Penjelasan Kana di akhir episode juga memperkuat fakta itu dengan menyebut Doshi Hagachi sebagai kaiju anak yang tinggal di bawah tanah dan menganggap semua tindakannya sebagai permainan. Hal ini menjadikan Doshi Hagachi salah satu kaiju paling unik dari series Ultraman Theo karena konflik utamanya lahir dari kesalahpahaman, bukan kejahatan. Episode 5 membuktikan kalau kekuatan bukan selalu menjadi jawaban dalam menyelesaikan masalah. Kadang yang dibutuhkan hanyalah memahami sudut pandang pihak lain. Doshi Hagachi yang awalnya dianggap sebagai kaiju berbahaya ternyata hanyalah kaiju anak yang ingin bermain. Di sisi lain, hubungan antara Ibuki, Kana, Emma, dan Pucci juga berkembang semakin kuat. Inilah yang membuat episode ini terasa spesial. Bukan karena pertarungannya, tetapi karena pesan kemanusiaan yang disampaikan lewat cerita sederhana namun sangat bermakna. Yaitu adalah kesimpulanku dari episode 5 Ultraman Theo. Gimana nih menurut arek-arek? Apakah biasa aja? Atau malah aku suka cerita Ultraman yang seperti ini bang? Tulis pendapat arek-arek di kolom komentar. Menurut arek-arek, apakah UTTF seharusnya mengembalikan space spot kepada Pucci atau justru menelitinya demi kepentingan manusia? Coba tulis pendapat arek-arek atau teori arek-arek di kolom komentar. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum. Hari ini wassalamualaikum and dah.